dengan semangat yang luar biasa masuk ke ADI, kemudian baktinya kepada umat. Alhamdulillah menyelesaikan hadis Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis, kemudian hafal 4 juz. Rasanya 4 juz. Dari sekolah umum dari 1 tahun 4 juz, 42 hadis. Ayo sahabat kopi, siapa yang berani nantang? Bahkan sekarang dia masuk program kepakaran. Masuk program kepakaran di Jakarta. Nah, coba. Kepakaran ulama. Ini Urusan Prabu Mulyo itu. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng ya. Yang pasti karena semangatnya udah luar biasa. Ketemu pembimbing yang luar biasa kan cocok tuh. Sahabat ngopi, kita balik lagi ke kamera. Ikut-ikutan lupul sih nggak apa-apa. Pak Ustadz, kita ke Pak Ustadz Ajis. Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai muda. Pak Kiai muda. Pak Kiai muda Ajis. Namanya panjang banget. Mahasiswa kan backgroundnya macam-macam ya. Ada yang dari sekolah umum, ada yang dari pondok juga, nggak satu frekuensi. Ada yang sudah kebiasa dengan banyak porsi agamanya, ada yang enggak kan gitu ya. Gimana sih cara kampus menyiasati biar mereka juga nggak terlalu jauh gitu? Ada yang hafalannya udah banyak, ada yang kalau sekolah umum mungkin ya standar, nah gitu Pak Ustadz. Terima kasih Kak Wahyu, apa Pak Wahyu ini? Yes. Tapi sebelum lanjut, tadi dibilang Pak Kiai muda. Sejatinya kalau dibilang Kiai amat berat bagi saya. Panggil saja, ya, amin, insyaallah. Ya, jadi saya di sini sebagai musyrif, dan untuk ikhwan atau yang laki-laki, adapun yang musyrifah untuk yang pembimbing mahasiswi. Jadi selain mereka belajar di bangku kuliah, di kegiatan pagi, di pelajaran pagi hari itu, mahasiswa 24 jam kami bimbing selaku musyrif yang ya dari siang, pagi, malam di sini. 24 jam. 24 jam, Kak. 24 jam kepake semua waktunya ya. Padat sekali. Jadi benar-benar diperhatiin ya. Intensif apa insentif? Intensif. Dua-duanya. Intensif. Jadi luar biasa gitu. Ini udah perkuliahannya juga padat. Di luar kegiatan perkuliahannya juga ada. Terus dimonitor sama pengawas 24 jam. Coba kebayang ya. Jadi benar-benar waktunya sangat-sangat efektif gitu makanya. Kan gitu ya Pak Ustadz ya. Dan diperhatiin tuh satu-satu, yang khusus buat yang cowok gitu, yang mahasiswanya ada orangnya, yang khusus mahasiswinya, yang cewek nanti kita tanya ada orangnya. Oke, lanjut Pak Ustadz. Berbagai macam karakter yang mereka miliki, apalagi background yang masuk sini tuh, itu bukan dari pondok saja, bahkan pondok tuh sedikit yang minat di sini. Yang banyak itu SMK. Itu dari sekolah umum. Iya, yang umum, Kak. SMK, SMA. Ini kan jadi tantangan sendiri nih Pak Ustadz nih. Kan kalau kemarin cerita sama Pak Johartono ada target hafalannya, terus hadis arba'innya juga. Dan kalau pesertanya dari sekolah umum tuh buktinya kemarin udah banyak yang hafal sampai 5 juz ya, Pak Ustadz ya. Hadis arba'innya selesai gitu. Itu gimana ceritanya? Saya dulu kuliah cuma anaba aja nggak habis-habis gitu. Kan bener-bener jadi pertanyaan ya. Emang di treatment kayak apa sih mahasiswanya bisa dapat segitu banyak hafalannya? Jadi memang ini tantangan bagi kami, Kak. Ya, selaku musyrif, sebagai pembimbing cewek dan cowok. Tapi itu tadi tantangan dari mereka nih kan itu tadi ya, ada yang umum, ada yang pondok. Jadi ketika ada kewajiban dia menghafal, mungkin yang pondok ini sudah biasa dengan bacaannya, dengan hafalannya. Tapi yang umum ini
ada apa ya? Mungkin susah mereka pertama-tama, tapi dengan semangat yang luar biasa masuk ke ADI, kemudian baktinya kepada umat, alhamdulillah menyelesaikan satu kitab kitab kecil hadis Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis, kemudian hafal 4 juz. Rasanya 4 juz. Dari sekolah umum 1 tahun 4 juz, 42 hadis. Ayo sahabat ngopi, siapa yang berani nantang Bahkan mahasiswa itu? sekarang dia masuk program kepakaran. Masuk program kepakaran di Jakarta. Nah, coba. Kepakaran ulama. Sini Urusan Prabu Muli loh itu. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng ya. Yang pasti karena semangatnya udah luar biasa. Ketemu pembimbing yang luar biasa kan cocok tuh. Di samping itu juga banyak mahasiswa awal-awal mungkin mengeluh berat dengan pelajaran yang padat, hafalan Al-Quran yang nggak nempel-nempel, makan yang ya nggak biasa, berjamaah, seadanya. Tapi kami tetap motivasi. Bahkan ada yang mau keluar nih, tapi alhamdulillah dengan motivasi kami dari dosen-dosen di sini, kemudian kuat lagi minatnya di sini. Mereka mau mundur, didatangin ke rumah, orang tuanya didatangin, dimotivasi. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi coba? Sama aja kan? Iya. Emang sahabat ngopi yakin deh orang-orang yang ngobrol malam ini luar biasa gitu. Luar biasa. Mantap. ADI ini adalah semi pesantren, jadi kegiatannya tidak jauh seperti pesantren gitu. Ada itu tadi menghafal hadis Al-Quran, kemudian mahadharah, ya. Kemudian apa lagi? Latihan khutbah, kultum, itu. Imam jadi imam, muazin. Tasmi juga Nah. ini hafalannya ya. Bahkan hafalan Al-Quran mereka ditasmi, diperdengarkan. Diperdengarkan. Jadi maksudnya diperdengarkan kayak apa nih Pak Ustadz? Apa orang ngafalin terus ya dengerin biasa aja tuh gimana nih? Hafal 1 juz, nanti orang yang hafal 1 juz ini kita dengarkan, kita simak hafalannya. Jadi ujiannya kalau mahasiswa umum mungkin ujian lisan ya, bukan tertulisnya. Iya. Kalau lupa udah bubar, nggak dapat lisensinya itu. Biasanya tuh yang punya program yang nyiapin. Udah 2 kali disiapin sama tuan rumah. Moga-moga nantilah doa sahabat ngopi juga, doa orang-orang soleh-soleha di sini. Moga-moga nanti kita punya studio. Amin. Ada ayo. Bedanya apa sih untuk mahasiswi programnya? Apa sama kayak yang mahasiswa? Jadi terkait program, emang kita sudah diprogramkan dari pengurus sendiri, programnya itu sama. Nah, gitu ya, sama baik dari hafalan, target hafalan Al-Quran, target hafalan hadis, semuanya itu sama gitu. Ketika kita berumah tangga atau di masyarakat gitu, sangat dikit sekali itu para ustazahnya atau daiyahnya gitu. Nah, jadi di sini mahasiswi yang mana tadi dari basic yang berbeda-beda, dari terutama banyak dari umum ini itu Bapak. Ya, dari umum gitu. Mereka belum terbiasa dengan kehidupan mondok, belum terbiasa menghafal tadi gitu. Nah, di sini kita di ADI ini, mahasiswi ini, mereka dari kebiasaan-kebiasaan yang belum biasa menghafal, belum biasa bangun pagi, belum biasa sholat tepat waktu, nah belum biasa masak, iya bahkan ada yang belum bisa masak atau sampai urusan masak, iya nyuci. kurang apa lagi? Di sini kita semuanya diperhatikan, di kader, nah, gitu. Jadi untuk jadi seorang daiyah itu harus bisa semua, iya gitu. Jadi di sini diperhatikan mahasiswi itu dibuat jadwal piket, nah, gitu agar bisa masak. Gitu nantinya kalau pas nikah nih, kalau terjun ke masyarakat nih bisa masak gitu. Selain itu mahasiswi juga di sini dilatih gitu ya. Mereka ustazah sering bilang, kita di sini kok padat nian ustazah, waktu istirahatnya dikit sekali ustazah gitu ya. Udah mana kuliah dari jam 7:30
pulangnya asar gitu ya, pas istirahat, pas waktu makan sama waktu sholat gitu ya. Nah gitu sampai asar tuh ya. Nah dilanjut sholat maghrib, habis itu ada kolako lagi, ada kajian sampai jam 10 baru istirahat. Nah mereka tuh bilang ntar bangun lagi nih Ustazah jam 3 kurang gitu. Jam 3 kurang Ustazah kita bangun lagi sholat tahajud bareng gitu, sholat tahajud berjamaah. Kalau yang ahwat kita tahajudnya di asramah gitu. Nah, habis tahajud Ustadz nih mandi katanya iya bersih-bersih, ya Allah dingin gitu, banyak bilang dingin, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ini sudah 1 bulan kita di sini, mahasiswi sudah terbiasa gitu dengan bangun malam, sholat tahajud dan dilanjut piket, bersih-bersih, masak lain sebagainya gitu. Jadi luar biasa ya, kalau tantangannya bisa dibilang lebih banyak tantangannya muslimahnya ya. Betul. Untuk mahasiswi ya. Karena balik lagi tadi di awal, stok di masyarakat itu sedikit ya Ustaz ya. Stoknya sedikit, terus di sini disiapkan betul jadi ustadzah, makanya mulai dari akademiknya, kesehariannya, bahkan sampai urusan masak. Nah, coba lagi banget kalau nggak masuk ke Adi. Udah jadi ustadzah, kebiasaannya juga bagus-bagus, sampai urusan masak jago nanti. Jadi mereka betul-betul diajarkan mandiri ya. Diajarkan mandiri. Jadi sempat lah ya tadi ada yang mungkin ngeluh ya. Wah kok beda sama kebiasaan mereka sebelumnya ya. Iya. Tapi dalam waktu 1 bulan sudah enjoy. Iya. Itu luar biasa. Ayo sahabat ngopi sampai yang bolong-bolong nih sholatnya nih kalah sama mahasiswa. Ke kamera. Sahabat ngopi, coba kita tanya yuk alumni Adi yang sekarang juga beraktivitas di Adi. Kita ke Ustazah Oki. Ustazah Oki, alumni Adi angkatan berapa ya? Saya alumni Adi angkatan 3. Angkatan ini baru kemarin dong. Iya. Dong diceritain kemarin waktu jadi mahasiswa sama sekarang gitu ya, Ustaz ya. Apa sih yang dirasain? Selama di kampus Adi, saya mendapatkan pengalaman yang Masya Allah. Masya Allah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, benar sekali. Luar biasa ya. Coba kayak apa yuk? Di kampus Adi, saya lebih dikader menjadi seorang yang pribadi yang lebih baik, kemudian lebih disiplin. Untuk awal-awal, saya pernah buat putus asa, buat mundur jadi mahasiswa Adi. Tapi karena motivasi teman-teman yang Masya Allah, mereka memotivasi saya ketika kita masuk sama-sama dan kita keluar juga harus sama-sama, kata mereka. Dan karena motivasi mereka, alhamdulillah saya berada di mana fase saya saat ini. Sempat ngalami agak shock gitu lah ya, kayak gini. Terus sempat kepikir tadi mau keluar ya. Iya. Sempat ngalami juga, cuma karena memang luar biasa ya. Jadi kekeluargaannya kalau bisa dibilang kayak gitu Pak Ustadz, kekeluargaan yang luar biasa di hati. Jadi semangat tersendiri gitu ya, Ustadz Oki ya. Iya. Oke, keren. Bisa dong diceritain apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu kalau ditanya tentang kedengar nama Adi langsung keinget pengalaman itu. Iya. Pengalaman yang paling berkesan buat saya di sini adalah saya diajarkan bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Siapa gurunya? Ya, diajari sama dosen Bapak Ustadz David yang telah membimbing saya dan teman-teman saya di sini untuk menulis karya ilmiah, menulis esai. Alhamdulillah, Adi angkatan 3 pernah mendapatkan juara esai nasional, tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Indonesia. Itu siapa yang dapat? Atas nama Salna Widarni. Wajar lah, dosennya aja penulis buku. Pengalaman yang saya dapat di Adi, alhamdulillah itu bermanfaat ketika saya kuliah di STI Al-Furqan Prabu Muli. Adi itu diajarkan bagaimana cara beradab kepada semua orang. Buat ngopi, kita diskusinya seru banget, jadi luar biasa ya yang kita dapat malam ini.